Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimanapun berada, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami dari Komar TV akan memberikan sedikit ilmu kita yang kita ketahui, yakni tentang virus corona. Teman-teman dimanapun berada, ikhwan maupun akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, virus corona atau coronavirus yang dikenal juga dengan COVID-19 kini menjadi masalah kesehatan dunia. Sama seperti negara lain, Indonesia siap menghadapi sebaran coronavirus yang bisa menyebabkan kematian. Apalagi sejumlah daerah mengumumkan adanya suspek yang sedang dirawat di ruang isolasi. Maka itu kita, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus selalu berhati-hati karena di Indonesia juga sudah termasuk negara yang terjangkit coronavirus. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman dimanapun berada, wabah penyakit ini pernah juga terjadi juga di zaman Rasulullah SAW, meski bukan virus corona. Wabah tersebut adalah satu-satunya, yaitu kusta, dan mematikan sebelum diketahui obatnya. Nabi SAW menyuruh para sahabatnya untuk tidak mendekati orang-orang yang terkena wabah tersebut, karena wabah tersebut sangat cepat untuk penularannya. Kemudian hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi, la tudimu nazara ilal majzumina. Artinya, janganlah kamu terus-menerus melihat orang-orang yang menghadapi penyakit kusta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi Muhammad SAW juga pernah memerintahkan umatnya jangan berada di dekat wilayah yang sedang terkena wabah. Yang mana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, hadis Nabi Muhammad SAW berbunyi, "Iza sami'tum bita'uni bil ardi fala ta'khudhuha wa idza waqa'a bardi wa antum biha fala takhruju minha." Yang artinya, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasuki. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari. Maksud dari hadis ini bahwasanya Nabi SAW memerintahkan kita untuk tidak mendatangi tempat-tempat yang sedang terjangkitnya virus. Seperti sekarang, yakni di Cina, tempat penyebaran pertama virus tersebut muncul. Kemudian orang-orang yang berada di Cina tempat tersebut jangan pergi keluar dari tempat tersebut, yakni agar tidak terjadi penyebaran kepada tempat-tempat yang belum terkena virus tersebut. Kemudian hadis dari atas bahwasanya hadis ini mirip metode karantina yang kini dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit selain kusta. Nabi Muhammad SAW juga pernah menghadapi wabah di masa hijrah ke Madinah. Saat itu situasi Madinah dikatakan sangat buruk dengan air yang keruh dan penuh wabah penyakit. Menghadapi situasi tersebut, Nabi Muhammad SAW meminta pengikutnya untuk sabar sambil harap pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang diceritakan Aisyah, mereka yang bersabar dijanjikan syahid, yakni orang-orang yang sabar ketika diberikan cobaan berupa virus yang mematikan pada masa kita ini, yakni virus coronavirus. Apabila seseorang yang sudah terkenanya kemudian dia meninggal, insya Allah apabila dia beriman kepada Allah, insya Allah dia akan mati syahid. Dalam hadis juga disebutkan janji surga dan pahala bagi yang bersabar saat menghadapi wabah penyakit yang berbunyi, wa'unu sahadatin likullil muslimin. Artinya, kematian karena wabah adalah surga bagi tiap muslim yang meninggal karenanya. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman yang berada dimanapun, wabah penyakit sejatinya tidak pernah diharapkan muncul hingga mengakibatkan kekhawatiran, namun selalu ada alasan untuk mengakibatkan wabah penyakit muncul dengan dampak yang tidak bisa diperkirakan. Menghadapi kondisi ini,
ada baiknya kita mengamalkan doa seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW dalam berbagai hadis. Berbunyi, Allahumma inni a'udzubika minal barrasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'i asqami. Yang artinya, ya Allah, aku mencari perlindungan kepadamu dari kusta, kegilaan, kaki gajah, dan penyakit jahat. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik tersebut mendapatkan kategori sahih. Selain berdoa dan melaksanakan ibadah lain, tentu upaya pencegahan lain harus dilakukan untuk menghadapi penyakit. Kita harus untuk mencegah atau berikhtiar agar kita tidak terkena penyakit ini. Memang semuanya ketentuan sebuah penyakit akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita sebagai muslim diberikan atau dicontohkan kepada nabi kita untuk berikhtiar atau berusaha sebaik-baik mungkin untuk tidak menyombongkan diri dari penyakit-penyakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah maha segala-galanya. Maka itu kita berusaha untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hilangkan rasa sombong dalam diri kita bahwasanya kita kuat atau kita tidak bisa terkena virus corona ini. Kita berusaha dan ikhtiar semampunya agar kita tidak terkena virus tersebut, dan juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diselamatkan, keluarga kita, teman-teman kita, dan juga seluruh umat Islam dimanapun berada, agar selalu bisa kita beribadah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan yang banyak, agar kehidupan akhir kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.